Halo, Assalamualaikum. Saya Rodi Marda, program studi teknik mesin UTS dari kelompok Silver. Silver diambil dari warna logam perak atau silver dalam bahasa Inggris ya. Mempunyai filosofi seperti warna perak itu sendiri, yaitu mulia, elegan, bercahaya, berkilau, dan bernilai tinggi. Mudah-mudahan begitu pula dengan kelompok Silver ini ya. Kali ini saya akan membawakan materi dalam mata kuliah keterampilan dasar global, yaitu mengenai judgment and decision making, atau dalam bahasa Indonesia berarti membuat sebuah pertimbangan dan keputusan. Teman-teman pasti pernah kan membuat sebuah pertimbangan dan mengambil keputusan, dari mulai hal kecil sampai hal besar. Membeli sepatu, mencari tempat kos, menentukan tempat nongkrong di malam minggu, menentukan pilihan jurusan ketika kuliah, memilih tema skripsi, sampai menentukan jodoh untuk masa depan. Sebetulnya, ada langkah-langkah yang bisa membantu dalam proses judgment and decision making, atau membuat pertimbangan dan keputusan agar didapat hasil yang terbaik, yang disebut dengan 8 tahapan mengambil keputusan, yaitu mengidentifikasi masalah, membuat kriteria, memberikan bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif, menganalisis alternatif, memilih alternatif, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi. Jadi, mulai sekarang, selalu lakukan 8 tahapan mengambil keputusan agar keputusan yang kamu buat adalah keputusan yang terbaik. Tema selanjutnya yaitu mengenai presentasi dan public speaking. Presentasi yaitu memaparkan keadaan, gagasan, penawaran di hadapan audiens tertentu. Dan public speaking bisa didefinisikan sebagai keterampilan berbicara di depan umum. Apa sih manfaat dengan kita menguasai keterampilan tersebut? Yang pertama, kita bisa menyampaikan ide, gagasan, pemikiran kepada publik dan dengan efektif dan perspektif. Yang kedua, kita akan memiliki kesempatan luas di hadapan siapapun. Yang ketiga, akan menumbuhkan rasa percaya diri dan menguasai diri dengan keadaan apapun. Yang keempat, kemampuan public speaking sangat diperlukan dalam mendukung figur dalam kepemimpinan atau leadership. Lalu persiapan apa saja yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, pahami audiens. Yang kedua, persiapan materi. Yang ketiga, sampaikan dengan yakin. Yang keempat, kontrol lingkungan atau situasi. Kemudian, cara berbicaranya saat presentasi sebaiknya seperti apa ya? Yang pertama, hindari nada yang datar atau terlalu cepat. Yang kedua, intonasi dan artikulasi yang jelas. Yang ketiga, rileks, tidak kaku, dan jangan terlalu serius. Yang keempat, jangan terlalu membaca teks. Yang kelima, lakukan interaksi dengan audiens. Selanjutnya, faktor kesuksesan presentasi. Sebuah studi yang dilakukan oleh Albert Mehrabian, seorang profesor dalam bidang psikologi di UCLA, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa visual atau tampilan dan gambar lebih disukai pada saat presentasi, dilanjutkan dengan vokal dan verbal. Adapun kunci keberhasilan dalam presentasi and public speaking yaitu ada 3 ya, yaitu berlatih, berlatih, dan berlatih. Jadi, terus berlatih ya, agar kamu bisa jadi public speaker yang handal. Demikian dari saya. Terima kasih. See you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandri. Saya dari kelompok Silver. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi critical thinking. Jadi, sebelum saya masuk ke materi,
terlebih dahulu saya akan memperkenalkan filosofi dari kelompok saya, yaitu silver. Silver menandakan bahwa itu menandakan terkait kemewahan, kreatif dan modern. Jadi silver ini menyimbolkan kedinginan yang tersembunyi gitu. Baik, selanjutnya saya masuk ke materi, yaitu critical thinking. Critical thinking adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dipercaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaat critical thinking. Manfaatnya adalah untuk melatih proses cara berpikir kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi selanjutnya hal yang perlu seseorang kuasai dalam critical thinking. Pertama, kenali masalah. Kenali masalah yang ada. Kalian harus mengidentifikasi masalah yang ada. Yang kedua, tentukan skala prioritasnya. Ketika kalian memiliki masalah, kalian harus tentukan skala prioritasnya dari masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, kumpulkan informasi. Nah, jadi setelah kalian menentukan skala prioritas, kalian juga harus mengumpulkan informasi dan menganalisa di dalam masalah tersebut. Dan keempat, kenali persepsi yang muncul atau pendapat yang muncul dari orang-orang. Jadi kalian harus kenali persepsi itu ketika menerima pendapat dari orang-orang. Nah, jadi untuk selanjutnya, yang kelima, analisa. Analisa setiap data. Jadi analisa setiap data ini ketika mendapatkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi analisa setiap data itu ketika kita mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, jadi kita harus memaparkan yang lebih rasional gitu. Jadi yang kelima, analisa setiap data. Nah, jadi analisa setiap data ketika kalian mendapatkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam ini proses pengambilan keputusan. Setelah kalian mengidentifikasi atau setelah kalian merangkum dari kelima contoh yang telah saya paparkan tadi. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alap. Saya dari kelompok Silver. Di sini saya akan menjelaskan apa itu people management. People management adalah kemampuan untuk memberikan motivasi, mengatur dan mengarahkan pada karyawan dalam bekerja, menjalankan tugas-tugasnya sehingga produktivitas kerja mereka itu bisa meningkat. People management ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan karyawan dalam kapasitas profesional. Bukan itu saja, kemampuan people management yang baik dari seseorang manajer akan membuat karyawan lebih nyaman dan loyal dalam bekerja. Skill yang satu ini penting dan wajib dikuasai dengan baik oleh pemimpin maupun manajer perusahaan. Cara meningkatkan kemampuan people management itu ada 3. Yang pertama, fokuslah pada satu keterampilan dulu, dan yang kedua, belajar dari mentor yang ahli, dan yang ketiga, jangan malu untuk meminta saran dari manajer lain. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Satria Pratama. Saya dari kelompok Silver. Di sini saya akan menjelaskan apa itu creative thinking. Creative thinking adalah
kemampuan untuk berpikir secara luas dan mampu mencari ide-ide baru. Dengan berpikir kreatif, kita dapat mencegah masalah dan juga mengatasi masalah yang sama agar tidak terulang kembali. Ada 5 keterampilan teratas dari creative thinking. Yang pertama, keterampilan analitik atau analytical. Yang kedua, keterampilan dalam berpikir secara terbuka atau open-minded. Yang ketiga, keterampilan dalam menyelesaikan masalah atau problem solving. Yang keempat, keterampilan dalam berorganisasi. Yang kelima, keterampilan dalam berkomunikasi. Contoh dari creative thinking. Dalam kelas, kita dapat menyusun rencana pembelajaran untuk peserta kelas atau kelas online agar kita dapat menjawab segala apa yang ditanyakan oleh guru dan kita dapat matang dalam masuk kelas tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan creative thinking.